Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas Sentinel, Sentinel Token atau DVPN. Ya, ini di request dari Harisa Aisy Malika. Katanya minta dibahas soal DVPN. Apakah bagus? Kita akan lihat ini seperti apa, proyek apa ya. Ini sih cukup unik kalau menurut aku sendiri. Kenapa cukup unik? Karena ternyata ini merupakan layanan VPN. Tahu ya teman-teman yang suka akses situs-situs yang diblokir oleh jaringan internet di Indonesia, itu kita bisa akses lewat VPN. Nah, ini VPN-nya itu sifatnya decentralized. Aku sendiri dapat sebuah artikel, mana ya? Yang ini. Ini artikel yang mengulas soal apakah menarik kalau kita menggunakan VPN terdesentralisasi. Kalau dilihat dari penjelasannya, ini memang agak unik, teman-teman. Tapi ternyata sudah ada beberapa yang sudah menggunakan. Contohnya BitTorrent. Itu bisa dipakai buat mengakses kita, memudahkan kita untuk mengunduh file ya, terutama file-file yang diblokir. Kemudian Ethereum blockchain juga ternyata sudah pakai atau mereka punya DApps yang berfungsi sebagai decentralized VPN. Hanya saja di sini dituliskan bahwa ada kecenderungan ya ini memungkinkan orang lain juga bisa melihat aktivitas kita, teman-teman. Jadi kita harus ya kemungkinan kita terbuka ya dengan banyak orang. Karena kita bisa lihat akses, kita bisa melihat orang ini ngakses apa, itu bisa, teman-teman. Jadi ini sesuatu yang unik sih, tapi kalau di sini dia kesimpulan akhirnya itu adalah kita harus melihat seperti apa perkembangan zaman. Tapi mereka menyebut ada beberapa perusahaan atau situs-situs VPN, aplikasi VPN yang menarik. Anggrek ini salah satunya. Terus ada netralitas, terus ya ini masih banyak sih jaringan-jaringan yang mereka punya, teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri sih karena jarang pakai VPN. Jadi saya nggak terlalu tahu seperti apa kerjanya. Apakah VPN yang decentralized ini cenderung aman, lebih aman daripada VPN biasa yang kita pakai? Saya sendiri kurang tahu sampai sini, teman-teman. Jadi ya kalau kita lihat sih dari hal yang lain yang bisa kita bahas dari koin ini yaitu token Sentinel. Kita akan lihat mereka punya holder. Oh, tidak ada, teman-teman. Di sini dia tidak terdata di Etherscan ya. Jadi apa ya, mungkin agak sulit ya buat kita percaya sama poin ini, teman-teman, kalau menurut saya. Coba kita cek dia di penyidik yang lain. Kita akan coba cek dia di min scan. Oh, di min scan dia baru kelihatan, teman-teman. Di sini aktivitasnya lumayan ya, cukup rame. Transaksinya juga lumayan, ada 23 juta transaksi yang sudah dilakukan. Ini koin bisa di staking, dia menulis ada inflasi sebesar 25%. Artinya token ini itu sudah mengalami pencetakan berulang-ulang sehingga menyebabkan inflasi terjadi terhadap koin ini. Ini kita bisa cek nih validatornya siapa. Mereka punya total 154 validator, tapi yang aktif sekitar 79 saja. Ya, ini ada jumlah bond token mereka, token yang ditaruh di sini untuk memvalidasi yang namanya transaksi. Ya, ini perusahaan-perusahaan validatornya, Galaxy Digital, bla 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 bla. Ini project sepertinya proof of stake, teman-teman. Jadi bisa di staking dan kita bisa dapatin reward dari sini. Oke, clear. Kita udah dapat data soal penyidiknya. Dan kita lihat supply maksimum koin ini itu nggak ada. Which is itu tadi ya yang dikatakan ada inflasi sebesar 25% yang harus teman-teman pertimbangkan. Itu sih buat Sentinel. Kalau kita masuk ke app-nya atau ke situsnya itu ada sentinel.co. Di sini berbicara soal decentralized virtual private network atau VPN. Ini kita bisa download untuk decentralized VPN-nya. Teman-teman bisa pakai dia di HP. Dan ya teman-teman kalau mau tahu seperti apa ya silakan teman-teman cek untuk untuk penggunaannya seperti apa. Apakah ada situs-situs yang nggak bisa teman-teman buka setelah teman-teman pakai decentralized VPN ini. Ya ini juga bisa di staking dan lain sebagainya. Ya intinya itulah, teman-teman. Lalu gimana untuk pergerakan harganya?
Ini aku kaget sih, pergerakan harganya jalan turunan, teman-teman. Turun terus ya. Saat ini posisinya udah turun sampai 0,00057 dan ya kurang begitu baik sih kalau menurut aku pribadi ya. Setelah dia awal listing itu kemarin di KuCoin di 2021 tak sekalipun ada tren bullish yang terjadi. Paling hanya spike naik tapi at the end dia turun. Dan baru di sini dia dapat momentum penurunan berakhir setelah berapa ini? Berapa persen udah turun? Sorry. Kita coba cek penurunannya sudah berapa persen? Sudah 99,6%. Parah banget, teman-teman. Parah banget. Kalau teman-teman mau masuk, ya mendingan hati-hatilah atau carilah alternatif lain. Kalau saya sih buat invest, kayaknya mungkin akan melirik proyek yang lain aja yang lebih meyakinkan untuk chartnya. Kalau ini terlalu ekstrim turun dengan volume yang cenderung ya kadang naik, kadang turun dan juga ada spike naiknya, teman-teman. Itu ngeri sih. Jadi sementara posisinya untuk Sentinel dia menuju level support di 0,00052245 ya, itu bisa menjadi level support kuat buat Sentinel. Etienne kalau dia bisa naik lagi ya bagus. Kalaupun enggak ya teman-teman udah terlanjur sangkut, solusinya ya teman-teman harus staking. Ya, ini APY-nya lumayan loh 24%. Mungkin bisa nanti dapat cuan-cuan tipis lah teman-teman, setidaknya nggak cut loss parah banget sih. Jadi ya nggak tahu sih 2024 nanti gimana, apakah market bakalan positif atau enggak, apakah Sentinel juga dapat news yang bagus atau enggak. Tapi so far kalau teman-teman mau tahu ini aplikasi bagus atau enggak, dipakai atau enggak, kedepannya adopsinya seperti apa, teman-teman harus download aplikasinya, teman-teman pakai, terus kalian coba buka situs-situs yang diblokir. Kalau bisa semua situs bisa dibuka ya berarti itu cukup positif. Tapi kalau situs-situsnya banyak yang nggak bisa kebuka, nah itu kan berarti membuat orang juga males buat download, buat pakai aplikasi ini. Dan tentunya untuk proyek koin ini ya tentunya bisa dipertanyakan dong. Jadi gitu teman-teman. Ya gitu aja buat Sentinel, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.